Halo guys, balik lagi sama gue Joshua, dan di video kali ini gue ingin membahas kelanjutan peraturan IMEI di Indonesia. Jadi seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, kalau peraturan IMEI ini bakal diberlakuin pada tanggal 18 April 2020. Jadi aturannya udah berlaku ya sekarang. By the way, bagi kalian yang belum nonton video pembahasan IMEI, bisa klik linknya di sekitar sini ya, atau linknya udah gue taruh di kolom deskripsi kalau kalian mau nonton. Jadi ada banyak banget tanggapan, respon, maupun pertanyaan dari video IMEI gue yang sebelumnya. Ada yang gelisah, ada yang takut, ada yang nanya macam-macam kasus, ada yang ketahuan juga nonton video yang nggak sampai habis karena dia nanya pertanyaan yang udah dijawab video itu. Ada juga yang setuju, ada juga yang enggak, ada yang menentang, ada yang kecewa, macem-macem deh. Pertanyaan paling umum tapi ya, nasib HP gue gimana bang? Kalau gue beli HP-nya sebelum tanggal 18 gimana? Kalau gue belinya sesudah tanggal 18 gimana? Kalau misalkan gue ganti SIM card nanti keblokir nggak? Bang, kalau misalkan gue tinggal di luar negeri atau gue TKI atau TKW gimana dong? Masa gue kalau beli HP nanti keblokir? Kalau belinya mepet tanggal 18 April gimana bang? Kalau belinya tahun lalu gimana bang? Bang, nomor IMEI gue kok nggak kedaftar ya di website IMEI? Gimana nih? Pokoknya semuanya gelisah banget deh dan takut diblokir. Wajar aja sih. Nah, di sini gue mau coba bantu jawab dan gue bantu jelasin nasib kalian tuh terhadap peraturan IMEI ini gimana ya. Dan semoga aja menjawab pertanyaan kalian dan meredakan kegelisahan dan ketakutan kalian menyangkut peraturan IMEI ini. Anyway, peraturan IMEI itu udah berlaku ya, pokoknya tanggal 18 April 2020. Bahkan gue rasa mungkin beberapa dari kalian lupa kalau ada peraturan IMEI ini berlaku. Bahkan gue aja lupa, totonya pas ngecek tanggal, udah tanggal 19 April berarti peraturan IMEI udah berlaku dong. Jadi yang udah gue jelasin di video sebelumnya tuh nggak ada yang berubah ya. Semua HP BM sebelum tanggal 18 April yang sudah terhubung dengan jaringan operator seluler Indonesia nggak bakal terblokir karena dapat pemutihan atau istilahnya pengampunan. Pokoknya semua HP BM yang udah aktif sebelum tanggal 18 April 2020 itu aman, dijamin aman 100%. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu nih kurang lebih, kalian akan nerima SMS entah dari Kominfo atau dari operator seluler yang kalian pakai, yang menyatakan kalau IMEI device kalian tuh nanti udah terdaftar. Gue sendiri kan pakai HP BM nih, iPhone gue tuh barang Singapura, dan gue baru aja nerima SMS dari Kominfo itu 1 hari atau 2 hari lalu gitu. Dan isinya kayak gini nih. Dan memang ya, meskipun gue udah terima SMS itu, ngomongnya tuh gue udah kedaftar IMEI-nya, tapi emang pas gue cek di website yang buat cek IMEI itu, IMEI gue tuh masih belum terdaftar. Tapi ya kan nggak diblokir, jadi tenang aja. Pokoknya syaratnya nggak berubah. Semua HP kalian yang udah diaktifin sebelum tanggal 18 April udah pasti aman, titik. Titiknya juga nggak ada tapi-tapian ya, meskipun nomor IMEI kalian kalau kalian cek tuh nggak terdaftar, asalkan udah memenuhi syarat yang tadi gue bilang, tenang pasti aman. Jadi nggak bakal diblokir, nggak usah panik. Sabar aja, tunggu dapat terima SMS dari Kominfo atau operator seluler yang nyatain kalau kalian tuh smartphone-nya tuh udah terdaftar IMEI-nya. Jadi nggak usah panik atau kayak gimana, pasti dapat kok SMS-nya. Ditunggu aja. Toh kalau emang diblokir, buktinya aja sekarang HP kalian masih bisa dipakai kan buat telepon atau terima telepon dan sebagainya yang berkaitan sama operator seluler. Bener kan? Tapi bang, pemutihannya sampai kapan ya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun? Nanti HP kita semua diblokir juga dong ujung-ujungnya. Tenang aja, nggak bakal diblokir. Jadi pemutihan yang kalian dapat itu berlaku sampai HP kalian tuh rusak. Jadi intinya ya sampai kapan aja kalian mau pakai HP itu nggak bakal diblokir. Itu pemutihannya emang seperti itu. Nggak ada batasan waktu sama sekali diampunin berapa tahun atau berapa lama. Itu adalah informasi resmi dari Kominfo. Jadi pokoknya aman ya. Nah, buat yang masih nanya, kalau misalkan beli HP-nya sebelum tanggal 18 April, sesudah tanggal 18 April, menurut gue udah nggak perlu dijawab ya, karena harusnya udah terjawab semua. Pokoknya batasannya tuh tanggal 18 April. Sebelum dan sesudahnya kalian udah tahu lah ya. Nah, buat yang nanya, kalau kalian misalkan mau beli HP BM setelah tanggal 18 April yang second, itu nasibnya gimana? Keblokir atau enggak? Menurut gue sih, namanya juga HP second, berarti udah pernah pakai SIM card dari Indonesia. Harusnya sih, kalau emang udah pernah, aman sih, nggak keblokir dan tetap dapat pemutihan. Cuman gue pribadi sih nggak nyaranin kalian untuk beli HP second yang black market. Mending beli HP yang garansi resmi Indonesia aja lah, udah pasti aman. Jadi nggak usah takut-takut atau gelisah-gelisah apapun. Sementara ada yang nanya juga, kalau misalkan nanti gue ganti SIM card, gimana bang? Nanti keblokir atau enggak? Nggak bakal keblokir, karena yang terdaftar itu nomor IMEI, bukan nomor HP. Database nomor IMEI dan database nomor HP itu beda banget, dan nggak ada hubungannya deh, tetap bisa dipakai kok meskipun kalian ganti SIM card. Mau kalian ganti SIM card tiap hari juga aman kok, yang penting IMEI-nya udah kedaftar ya. Nah, kalau bagi kalian yang mau beli HP dari luar negeri, gimana nasibnya? Udah muncul kok prosedur gimana tata caranya untuk beli HP dari luar negeri terus masukin ke Indo dengan secara resmi. Dan prosedur resmi ini berlaku untuk semua jenis pembelian HP di luar negeri ya. Mau kalian tinggal di luar negeri, mau kalian itu TKI atau TKW, asalkan itu HP dibelinya di luar dan belum pernah diaktifin pakai SIM card Indo kemarin sebelum tanggal 18 April, berarti harus melewati prosedur ini kalau masih mau dipakai di Indonesia. Nah, prosedurnya gimana? Jadi tuh kalau kalian habis beli HP dari luar negeri, jangan dulu dimasukin SIM card Indonesia. Karena kalau kalian
masukin SIM card Indonesianya sementara emailnya tuh belum didaftarin, pasti akan langsung keblokir. Nah, nanti jadi urusan, malah jadi repot. Jadi lebih baik prosedur ini dimulai pada saat kalian masih belum masuk Indonesia sih menurut gue. Jadi udah pasti aman. Nah, ini prosedurnya dari Bea Cukai Indonesia ya. Bisa kalian lihat juga di Instagramnya @beacukai.ri. So guys, ini adalah prosedurnya ya. Gimana cara daftarin nomor email dari HP yang kalian beli di luar negeri. Ini langsung dari Instagramnya Bea Cukai RI. Jadi langkah yang pertama adalah tuh kalian tuh harus download dulu aplikasi Bea Cukai atau enggak langsung aja ke websitenya di www.beacukai.go.id. Nah, nanti ada form yang bisa kalian isi. Nih, gua kasih lihat ya. Ini website beacukai.go.id. Kalian scroll ke bawah dan di bawah tuh ada ini, registrasi email. Jadi kalian pencet ini dan nah, ini ada langsung nongol kan form pendaftaran emailnya. Nah, nanti kalian isi nih flight number kalian, semua data-data yang dibutuhin di sini dari HP yang kalian bawa tuh HP apa, brand-brandnya, dan nanti kirim. Dan nanti tuh kalian akan dapat QR code dan registration ID. Nah, ini kalian simpen nih. Begitu udah disimpan, nanti pas udah nyampe Indonesia, kalian bawa bagasi kalian ke pemeriksaan Bea Cukai. Nah, nanti kode yang tadi kalian simpen itu nanti di-scan sama petugas dari sana. Dan itu jadi apa ya, nomor pendaftaran buat kalian daftarin email HP kalian itu loh. Nah, nanti kalau udah bayar biaya yang dibutuhin sesuai dengan undang-undang dan disetujui sama pejabat Bea Cukai, nanti nomor email kalian udah terdaftar dan HP kalian tuh nanti bisa dipakai di Indonesia pakai SIM card lokal. Dan bagi kalian juga yang nanya kalau turis tuh gimana nantinya. Nah, ini juga udah dijelasin ya di sini. Turis asing yang menggunakan SIM card asing nggak perlu ngelakuin registrasi. Kalau pengen pakai SIM card Indonesia, bisa registrasi di gerai operator seluler. Jadi buat dapat akses sementara 90 hari. Jadi intinya sih, kalau turis asing kan bawa SIM card dari luar tuh. Kalau mereka mau pakainya roaming ya nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau mereka mau pakai SIM card dari Indonesia, mereka juga wajib daftar buat dapat akses 90 hari itu di gerai operator seluler ya. Supaya bisa dipakai. So, kira-kira kayak gitu sih cara daftar nomor email bagi kalian nih yang bingung mau beli HP di luar negeri ya. Udah jelas. Intinya semua HP yang dibeli dari luar negeri maupun black market yang nggak dapat pemutihan kemarin sebelum tanggal 18 April 2020 wajib untuk mendaftarkan email dan membayar bea masuk dan pajak untuk dapat dipakai normal kembali di Indonesia. Dipakai normal di sini maksudnya pakai SIM card dari Indonesia ya, SIM card lokal. Jadi buat kalian yang tinggal di luar negeri nggak usah panik kalau kalian lagi pegang HP yang belum didaftarin di Indonesia. Tenang aja, prosedurnya bisa kalian lakuin pas kalian nanti balik ke Indonesia. Dan untuk kalian yang pecinta brand-brand HP yang nggak masuk ke Indonesia seperti OnePlus, ada Sony, ada Google Pixel, kalian tetap bisa pakai brand-brand HP tersebut asalkan pakai prosedur tadi yang gue udah jelasin. Melalui jalur resmi, harus bayar bea masuk dan pajaknya terlebih dahulu. Nanti bakal bisa dipakai secara normal di Indonesia. Aduh, jatuhnya jadi lebih mahal dong bang. Harus bayar bea masuk, bea cukai lah, apalah, beasiswa, pajak, dan sebagainya yang bikin harganya bengkak dong. Lebih mahal sih iya pasti, karena dulu kan memang HP black market bisa jadi lebih murah karena kalian melewati biaya-biaya tersebut, biaya-biaya yang harusnya kalian bayarin secara resmi, makanya HP BM tuh murah-murah, jadi pasti lebih mahal. Cuman menurut gua mahalnya masih masuk akal ya, jadi kita mulai masuk ke perhitungannya ya, gimana caranya ngitung bea masuk dan pajak yang bakal kalian bayarin kalau kalian misalkan beli HP di luar negeri atau memasukin HP dari luar negeri. Perhitungan ini bisa kalian lihat di infocomputergrid.id ya. Gue dapet informasi lengkapnya dari situ. Dan gue bakal coba jelasin ke kalian sekarang. Nah, pertama-tama gue mau ngasih tahu kalau ada pembebasan biaya pajak dan bea masuk untuk barang maksimal tuh 500 US dollar. Jadi barang-barang yang nilainya di bawah itu akan dapat pembebasan biaya pajak. So, kalau kalian beli HP yang nilainya di bawah 500 US dollar sih harusnya bebas biaya ya. Nah, tapi kalau kalian beli HP yang nilainya di atas 500 US dollar gimana? Nah, ini perhitungannya ya. So guys, cara menghitung nanti kena biaya apa aja kalau kalian bawa HP dari luar negeri, ini bisa kalian baca di infocomputer.grid.id. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Jadi di sini gue mau jelasin ya, ada 3 komponen pajak dan bea masuk yang bakal dikenain. Yang pertama, bea masuk sebesar 10% dari nilai kapabeanan. Terus yang kedua, ada PPN, pajak pertama nilai sebesar 10% dari nilai impor. Yang ketiga, ada pajak penghasilan sebesar 10 atau 15% dari nilai impor. Jadi yang 10% kalau kalian punya NPWP. Kalau kalian nggak punya NPWP, kenanya 15%. Nah, ini adalah penjelasan ya, nilai kapabeanan itu apa dan nilai impor itu apa. Kalau gue sih langsung aja coba jelasin pakai angka ya, langsung pakai contoh. Nah, pertama-tama sebelum masuk perhitungan, gue mau ngingetin lagi kalau tadi gue udah jelasin kalau
barang yang nilainya di bawah 500 US dollar tuh dapat pembebasan bea masuk dan pajak. Dan ini berlaku di perhitungan ini ya. Jadi gini nih hitung-hitungannya. Contoh kalian beli iPhone 11 Pro Max 64GB. Harganya tuh 1.320 US dollar. Dan kurs US dollarnya satunya tuh 14.000, anggap aja kayak gitu. Pertama, kita tuh cari dulu nilai kepabeanannya. Jadi nilai barang dikurangin sama tadi biaya pembebasan, batas pembebasan 500 dolar tadi. Jadi nilai barangnya kan 1.320, dikurangin sama 500. Terus dikali sama kurs dolar ke rupiah pada saat itu. Jadi dapat nih 11.480.000. Dari sini kita bisa hitung bea masuknya, karena bea masuk itu 10% dari nilai kepabeanan. Jadi 10% dikali ini dapat 1,148 juta. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai impor. Nilai impor itu adalah ini ditambah sama ini. Jadi 1,1 nih tambah 11 juta jadi 12.628.000. Dari nilai impor kalian bisa tahu PPN dan PPh-nya. Karena PPN dan PPh adalah 10% dari nilai impor. Jadi dapat nih 10% tinggal dikali ini, 10% tinggal dikali ini. Dapat sama 1.262.800 PPN dan PPh-nya. Jadi total pajak nanti pas daftarin IMEI yang harus kalian bayarin itu adalah bea masuk tambah PPN tambah PPh. Jadi ini nih, ini ditambah ini. Ada 3 angka ya. Jadi 1,148 tambah 1,262 ini tambah 1,262 lagi. Jadi totalnya tuh kira-kira bea masuk dan pajak yang nanti kalian harus bayarin 3.673.600. Itu anggapannya di contoh ini kalau HP yang kalian bawa tuh nilainya sebesar 1.320 US dollar ya. Jadi kira-kira perhitungannya tuh kayak gitu. Nah, bagi kalian yang ada rencana mau beli HP dari luar negeri, saran dari gue coba dihitung dulu kira-kira kena biaya berapa tuh bea masuk dan pajaknya. Takutnya kemahalan dan nggak worth it. Bandingin dulu sama kalau kalian beli HP-nya resmi di Indonesia. Kalau ada ya. So, menurut gue itu aja sih yang bisa gue bantu jelasin ke kalian seputar peraturan IMEI ini. Dan gue rasa sih udah cukup menjawab dan membantu meringankan kegelisahan dan ketakutan kalian ya. Udah jelas tuh, jangan bingung-bingung lagi ya. Dan gue harap sih peraturan IMEI ini membawa dampak positif ya ke pasar smartphone di Indonesia. So, gue rasa sekian video gue yang kali ini. Semoga konten dari gue ini membantu kalian semua. Like video ini jika kalian suka dan konten yang membantu kalian. Pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng kalau kalian gak mau ketinggalan sama konten-konten gue yang berikutnya. Thank you banget udah nonton and see you guys soon. Peace.